Milik Romawi Res 124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036/1/14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP H458 Romawi Res 1/14/2026 Res miring Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hakim berpendapat tindakan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon tidak memenuhi syarat subjektif sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah. Menimbang bahwa hakim perlu menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya lahir dari rumusan norma yang jelas dan tidak multitafsir, melainkan juga lahir dari pelaksanaan kewenangan yang memiliki landasan kuat dan konsekuen. Kesewenang-wenangan dalam melaksanakan upaya paksa akan melahirkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tidak hanya kepada aparatur penegak hukum, namun juga kepada hukum itu sendiri. Ini adalah kondisi yang berbahaya bagi negara. Oleh karena itu, aparatur penegak hukum harus memastikan segala tindakannya dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan undang-undang, khususnya dalam upaya paksa, harus berdasarkan hukum dan urgensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa oleh karena tindakan termohon yang dinyatakan tidak sah hanya terkait penggeledahan, penangkapan dan penahanan, maka tidak serta-merta seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah. Dengan demikian, permohonan pemohon agar menyatakan berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan luar hukum sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena saat ini pemohon tidak berada dalam tahanan, maka permohonan agar memerintahkan pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Tahkim Polda Metro Jaya sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa objek yang diperiksa oleh pengadilan negeri dalam pra-peradilan adalah mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, yang salah satunya penahanan, bukan untuk memerintahkan agar penuntut umum tidak melakukan penahanan. Keputusan turut termohon yang tidak melakukan penahanan terhadap pemohon sepenuhnya adalah kewenangan turut termohon dengan didasari pertimbangan yang telah diuraikan dalam jawabannya. Dengan demikian, permohonan agar pengadilan memerintahkan turut termohon tidak menerbitkan surat perintah penahanan terhadap pemohon bukanlah kewenangan pra-peradilan sehingga sudah sepatutnya ditolak. Mengenai permohonan agar pengadilan memulihkan harkat martabat dan nama baik pemohon seperti keadaan semula, hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 176 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa perkara pokok yang terkait permohonan pra-peradilan ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun pemeriksaan belum dimulai karena menunggu selesainya pemeriksaan perkara pra-peradilan mengacu pada pasal 163 ayat 1 huruf E, sehingga keadaan perkara pra-peradilan ini tidak sama persis dengan yang diajukan, tidak sama persis dengan yang dimaksud oleh ketentuan pasal 174 ayat 4 di atas. Menimbang bahwa pasal 177 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 diatur dalam peraturan pemerintah. Namun hingga saat ini peraturan pelaksana tersebut belum terbit, sehingga berdasarkan pasal 365 maka peraturan pelaksanaan yang ada akan tetap diterapkan, akan diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait adalah pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana yang
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang berbunyi: Pasal 12, permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat 3 KUHP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Pasal 13, ketika penetapan pra-peradilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon. Ayat 2, salinan penetapan sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kepada penyidik dan penuntut yang menangani perkara tersebut. 3, salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada ketua rukun warga di tempat tinggal yang bersangkutan. Pasal 14 ayat 1, amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. Ayat 2, amar penetapan dari pra-peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pasal 15, isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan. Menimbang bahwa oleh karena tata cara atau prosedur permintaan dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana yang dimohonkan pemohon diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, maka pengajuan dan pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan tersebut. Dengan demikian, permohonan pemohon terkait rehabilitasi yang disatukan melalui permohonan ini sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, permohonan pra-peradilan pemohon dikabulkan untuk sebagian. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada termohon sejumlah nihil. Ingat pasal 1, angka 17 dan 18, pasal 33, pasal 17, pasal 19, pasal 21, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 176, pasal 177, pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1, mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dan rumah TAP 373/6 Romawi Res 124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3, menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Pres 1/14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4, menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP H458 6 Romawi Pres 1/14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5, membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6, menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada tanggal 17 Juli